sebelum engkau memberitakan Injil kepada orang-orang dekatmu, sebenarnya engkau belum membagikan kasih terbesar yang dari Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mengapa kenaikan Yesus Kristus harus kita peringati? Ada dua hal penting yang bisa kita renungkan kembali di ibadah hari ini. Yang pertama, kenaikan Yesus berarti memberikan pengharapan kepada kita bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebuah pengharapan bahwa kita semua akan berkumpul kembali dengan Yesus Kristus di surga. Yang kedua, memperingati kenaikan Yesus berarti kita merenungkan kembali, mengingat kembali pesan terakhir Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, yaitu apa yang disebut dengan amanat agung, perintah yang terbesar, perintah yang begitu agung yang diberikan Yesus kepada kita. Sebagaimana kita ketika ada orang tua, ada seseorang yang dihormati dalam keluarga, orang tua atau kakek nenek yang sangat dihormati, sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan kepada kita, maka kita akan memberi perhatian terhadap pesan tersebut dan berusaha setelah itu mewujudkan apa yang menjadi pesan terakhir orang tua kita, apa yang menjadi pesan terakhir kakek atau nenek kita, karena kita sangat menghormati mereka. Bahkan ada orang yang berpesan kepada anak cucunya, nanti kalau aku meninggal, makamkan aku di makam keluarga di kampung halaman ya. Ketika dia meninggal, anak cucunya walaupun ekonominya terbatas, tetapi berjuang, berusaha supaya bisa mendapatkan uang yang cukup, supaya bisa memakamkan orang tuanya di kampung halaman. Padahal biayanya sangat mahal sekali. Mengapa ada orang yang begitu taat dengan pesan terakhir orang tua walaupun sangat berat sekali untuk melaksanakannya, karena dia mengasihi dan menghormati orang tuanya? Bagaimana dengan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan ketika Yesus akan meninggalkan murid-murid, naik ke surga, kembali ke surga? Dia memberi sebuah pesan yang kemudian disebut sebagai amanat agung, perintah besar dari Yesus Kristus. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ada di Markus 16 ayat 15 juga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi saudara-saudara, setiap kita sebagai murid Kristus, setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah murid-murid Kristus yang mendapatkan amanat terakhir dari Yesus Kristus, yaitu untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan kabar baik karena Yesus yang memerintahkannya. Karena kita percaya bahwa Yesus tidak hanya Juru Selamat, tetapi Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah penguasa, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, Dia adalah Raja kehidupan kita. Karena Dia Raja, karena Dia Tuhan, makanya perintah terakhir itu harus mendapatkan perhatian kita sungguh-sungguh, harus kita laksanakan sungguh-sungguh, karena kita mengasihi Dia, karena kita
tunduk pada ketuhanannya, karena kita menghormati Dia, karena kita tahu bahwa perintah Yesus yang terakhir ini tidak main-main. Ketika Yesus memberi perintah, tidak basa-basi, bukan sekedarnya boleh ditaati, boleh tidak. Karena Dia adalah Tuhan. Ketika Dia memerintah, harusnya kita mentaatinya. Saudara-saudara, hal kedua mengapa kita memberitakan Injil. Tadi yang pertama, karena Yesus yang memerintah, Dia adalah Tuhan kita, maka kita harus melaksanakannya. Yang kedua, karena kita mengasihi Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka kita harusnya memberi perhatian dan melaksanakan apa yang menjadi pesan terakhir sebelum Dia meninggalkan dunia ini, kembali ke surga. Yohanes 14 ayat 15 menuliskannya seperti ini. Yesus berkata kepada murid-murid, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Coba perhatikan di sini, tidak sekedar perintahku, tetapi segala perintahku. Mungkin kita sudah melakukan perintah Yesus untuk mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan. Itu sangat baik. Mungkin kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk beribadah dengan baik. Itu sangat baik. Untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Itu sangat baik. Untuk tekun berdoa. Itu sangat baik. Untuk bermurah hati, menolong, menabur kebaikan kepada banyak orang. Itu sangat baik. Tetapi dikatakan di sini, kalau kamu mengasihi Aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Berarti tidak boleh karena kita sudah merasa mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan dengan baik, karena kita sudah bertekun dalam doa, karena kita sudah bertekun membaca kitab suci, karena kita sudah mulai melayani juga di gereja, karena kita sudah memberi persembahan dengan penuh ketaatan, karena kita sudah menabur kebaikan kepada orang lain, lalu kita mengabaikan perintah yang terkait dengan beritakan Injil. Apalagi memberitakan Injil, ini perintah terbesar. Bagaimana mungkin kita melakukan perintah-perintah, begitu banyak perintah Tuhan kita lakukan dengan tekun, tetapi perintah yang paling besar justru kita abaikan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mentaati, melakukan perintah terakhir Yesus ini, amanat agung ini. Bagaimana? Apakah saudara selama ini sudah memberi perhatian dan melaksanakan amanat agung ini dalam hidupmu? Semua ketaatan, semua tanda kasih yang kita berikan kepada Tuhan, itu sangat baik. Tetapi jangan sampai justru perintah yang terbesar tidak dilakukan. Karena kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan beri perhatian semua perintahnya. Dan perintah yang terpenting harusnya mendapatkan prioritas dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita memberitakan Injil? Karena di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah yang menyertai kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi Kristus. Kamu akan menerima kuasa supaya kamu bisa menjadi saksi. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada murid-murid. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan melahirkan kita secara rohani. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita dilahirkan kembali, hidup kita, hati kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sejak saat itu Roh Kudus berdiam diri dalam
hidup kita. Bahkan Alkitab berkata, tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Roh Allah ada di dalam diri kita, dan Roh Allah itu memiliki kuasa lebih besar daripada dunia ini. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam diri kita itu akan memperbaharui kita dan memberi kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi karena dalam diri kita ada kuasa, saudara, kuasa itu kan seperti otoritas yang diberikan. Karena kita punya otoritas untuk mengatakan Injil itu, menceritakan Injil itu, maka kita harus mengatakannya dengan baik. Kita harus penuh keyakinan karena Tuhan sudah memberi kita kuasa, memberi otoritas kerajaan Allah untuk memberitakan kepada dunia ini. Dan yang keempat, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu bukan sekedar konsep agama, bukan sekedar teori agama. Memberitakan Injil itu bukan berarti hanya sekedar memindahkan orang dari agama lain ke agama kita. Bukan. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Orang-orang yang percaya pada berita Injil, mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Mereka akan diampuni dosa-dosanya. Mereka akan mengalami kebebasan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Mereka akan punya kuasa untuk membebaskan diri dari kuasa kegelapan. Dan orang-orang yang menerima Injil, mereka akan dilepaskan dari murka Allah dan kebinasaan kekal di neraka. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang yang percaya pada berita Injil dan menerima Yesus Kristus, pribadi yang menjadi pusat Injil, yang menjadi berita inti Injil, dia akan diselamatkan dari penghukuman kekal, dari murka Allah, dari kebinasaan kekal. Saudara-saudara, kasih terbesar kita kepada orang di sekitar kita. Mungkin kita mengasihi anak-anak, kita mengasihi saudara, kita mengasihi orang tua, kita mengasihi sahabat, teman. Lalu kita memberikan mereka bantuan ketika mereka membutuhkan. Kita rela berbagi keuangan kita walaupun kita butuh, tetapi kita rela bagian kita berkurang karena kita mengasihi mereka. Kita mungkin rela begitu senang berbagi makanan kepada mereka. Kita senang berbagi hal-hal yang menyenangkan kepada mereka. Kita beri perhatian ketika mereka ulang tahun. Kita beri perhatian ketika mereka sakit. Kita beri perhatian ketika mereka sedang dalam masalah. Itu adalah tindakan kasih yang baik. Tetapi kasih terbesar yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita adalah ketika kita menyaksikan kasih Tuhan yang dinyatakan dengan berita Injil yang akan kita sampaikan. Kasih terbesar kita kepada orang lain itu kita bagikan ketika kita bersaksi dan memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Karena ketika orang dengar berita Injil, mereka akan menangkap sebuah pesan ilahi yang terbesar dalam hidup manusia. Apapun keadaannya, kerusakan apapun, dosa seperti apapun yang mengikat hidup mereka, segelap apapun hidup mereka, ada kasih Tuhan yang disediakan bagi mereka.
memberikan pengampunan, memberikan pembaharuan, membebaskan, dan menyelamatkan. Sebelum engkau memberitakan Injil kepada orang-orang dekatmu, sebenarnya engkau belum membagikan kasih terbesar yang dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita ambil tanggung jawab kita, ketika kita meresponi perintah amanat agung Yesus Kristus ini, pesan terakhir Yesus Kristus ini, tidak hanya karena kita mentaati, kita mengasihi, tetapi kita sendiri juga mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Orang-orang Kristen yang tidak mau bersaksi, tidak mau memberitakan Injil, ada bagian dari pertumbuhan imannya akan terhambat. Dia tidak akan bisa menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saya kembali bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan berkata, turutilah segala perintahku. Dan perintah yang terbesar adalah, pergilah, jadilah segala bangsa muridku. Untuk menjadikan orang lain murid Kristus, dimulai dari apa? Pergi, beritakan Injil. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melaksanakan perintah ini dalam konteks hidup kita? Ada 4 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil pada diri kita sendiri. Saya melihat begitu banyak orang Kristen, kenapa tidak mau bersaksi? Kenapa takut dan malu untuk beritakan Injil dan bersaksi? Karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh paham berita Injil itu seperti apa. Karena mereka tidak paham Injil dengan benar, makanya mereka bingung dan takut untuk memberitakannya. Beritakan Injil pada dirimu sendiri, karena selain seringkali kita tidak sungguh-sungguh paham dengan Injil itu apa, kita ada keraguan, kita tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Injil adalah sebuah kepastian dari keselamatan dari Tuhan. Karena kita tidak punya keyakinan yang kokoh pada Injil, makanya kita tidak ada gairah untuk memberitakannya. Kita merasa tidak jadi prioritas untuk beritakan Injil. Yang penting saya ikut kegiatan gereja. Yang penting saya masih ikut banyak aktivitas, bahkan saya terlibat dalam kegiatan gereja. Melayani dengan banyak kegiatan di gereja itu tidak menghilangkan atau tidak memberikan dispensasi kepada kita untuk tidak beritakan Injil. Kita tetap harus beritakan, walaupun kita lakukan banyak pekerjaan pelayanan yang lain di gereja. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mempercayainya, itu memberi kita sebuah kegairahan. Saudara-saudara, beritakan Injil pada dirimu sendiri. Apakah saudara sungguh-sungguh memahami yang dimaksud Injil itu seperti apa? Kemudian apakah sungguh-sungguh saudara percaya pada Injil Yesus Kristus itu? Kalau ada keraguan, itu pasti membuat imanmu tidak pernah bergairah. Engkau tidak pernah punya keberanian untuk menyatakan imanmu kepada orang lain, karena kau sendiri ragu. Jangan biarkan keraguan itu terlalu lama. Kalau saudara saat ini ikut ibadah, kalau saudara mengaku dirimu orang Kristen, kalau saudara merasa dirimu murid Kristus, saudara harus sungguh-sungguh paham, yakin akan kebenaran Injil. Saudara harus mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan hidupmu, yang merubah hidupmu, yang membangun manusia batiniahmu. Kalau kita mengalami kebenaran Injil dalam hidup kita, kita akan bersaksi dengan mudah kepada orang lain. Karena
Bersaksi itu artinya apa? Kita menceritakan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, apa yang kita alami, apa yang kita lihat. Nah, kalau kita mendengar Injil, kalau kita paham Injil, kalau kita percaya pada Injil, kalau kita mengalami kuasa kebenaran Injil yang menyelamatkan itu, maka bersaksi itu sangat mudah karena sedang bercerita tentang kehidupan kita, menceritakan pengalaman hidup kita yang diubah oleh kuasa Injil. Yang kedua, beritakan Injil pada keluargamu. Apakah ada anggota keluargamu yang saat ini membutuhkan kabar baik bahwa Tuhan mengasihi mereka? Apakah ada anggota keluargamu yang sedang tersesat jalannya, yang sedang hidup dalam kegelapan, yang terikat dengan kebiasaan buruk, yang tidak tahu masa depannya seperti apa? Saudara-saudara, bagikan berita Injil. Bagikan kabar baik kepada anggota keluargamu. Tadi kita sudah tahu bahwa kasih terbesar yang bisa kita bagikan adalah ketika kita bersaksi tentang iman kita yang diubahkan oleh Injil. Kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Itu membagikan kasih terbesar. Jangan berkata saudara sebagai orang tua sudah memberikan kasih terbesarmu kepada anak-anakmu kalau engkau tidak pernah membagikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Jangan pernah berkata saudara sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudaramu, mengasihi orang tuamu, kalau saudara tidak mau untuk membagikan kabar baik dari surga ini. Bagaimana mungkin saudara berkata mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, sementara saudara biarkan perjalanan hidup mereka menuju kebinasaan? Mereka akan terhilang selama-lamanya dari hadirat Tuhan. Mereka akan mengalami murka Allah ketika mereka meninggalkan dunia ini. Bagaimana mungkin saudara yang sudah diselamatkan Tuhan dari jalan yang gelap, dari jalan yang tersesat, kepada jalannya Tuhan, lalu saudara biarkan anggota keluargamu berjalan di jurang maut. Lalu saudara berkata, saudara sungguh-sungguh mengasihi mereka. Bagaimana mungkin saudara bisa berkata mengasihi mereka? Kasih terbesar yang bisa kita bagikan adalah kabar baik dari kerajaan Allah. Bahwa kasih Allah kepada manusia tidak pernah berubah. Bahwa Yesus datang mencari yang tersesat. Bahwa Yesus datang mencari orang yang berdosa. Bahwa Yesus Kristus datang untuk menyembuhkan yang sakit. Jika ada di antara keluarga kita, anggota keluarga mereka dalam keadaan yang membutuhkan kuasa Injil, saudara, kalau sungguh-sungguh mengasihi mereka, berbagilah kabar baik kepada mereka. Yang ketiga, beritakan Injil kepada orang dalam lingkup sosialmu. Berarti teman pergaulan kita, teman kerja kita, tetangga kita, di mana ada kesempatan saudara-saudara bersaksi. Ketika saudara bersaksi, mulai ada peluang, ada kesempatan untuk bisa membagikan Injil Yesus Kristus secara lengkap. Tetapi mulailah dulu dengan bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, bagaimana Injil sudah menyelamatkan hidupmu. Saudara berbagi hidup, berbagi pengalaman kepada orang-orang terdekat kita, sahabatmu, teman kerjamu, tetanggamu, orang-orang yang saudara sering
bertemu dengan mereka, berbagilah kepada mereka. Bagikan kabar baik kepada mereka, sebab orang-orang dekat kita mungkin hidup mereka sedang tidak baik. Hidup mereka mungkin sedang kebingungan dengan masa depan. Mungkin mereka sedang gamang menjalani hidup ini karena sepertinya semua yang dilakukannya tidak ada artinya. Mereka mungkin sedang bergumul dengan dosa-dosa mereka. Mereka sedang bergumul dengan kebiasaan buruk mereka. Mereka sedang putus asa. Mereka sedang tertekan. Mereka sedang berbeban berat dan mereka membutuhkan berita, kabar baik bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sampaikan kabar baik dari surga dan biarlah kebenaran Injil itu akhirnya bisa saudara bagikan kepada mereka. Yang keempat, kita bisa beritakan Injil kepada lingkup yang di luar sosial kita. Dalam hal ini biasanya sangat memungkinkan kalau kita ikut serta dalam tim misi, dalam tim penginjilan, di program-program gereja yang ingin menjangkau orang lain atau kelompok-kelompok penginjilan tertentu. Kita bisa ambil bagian di dalamnya. Kita investasikan waktu kita, liburan kita untuk bisa melakukan perjalanan memberitakan Injil bersama saudara-saudara seiman yang lain. Tetapi kalau toh belum bisa, kita bisa mendoakan, mendukung mereka dalam doa. Orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, itu membutuhkan dukungan orang-orang percaya yang lain. Dukung mereka dalam doa. Sebutkan namanya, sebutkan tempat di mana mereka memberitakan Injil secara spesifik, sangat baik sekali. Ada banyak pengalaman bagaimana hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di tempat-tempat yang berbahaya akhirnya terselamatkan dari bahaya karena ada orang-orang yang mendukung doa mereka. Saudara-saudara, dalam doa-doamu, cantumkan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, supaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan, Roh Kudus menyertai pemberitaan mereka. Kalau saudara terbeban, saudara bisa dukung juga kegiatan-kegiatan pemberitaan Injil dengan dana yang saudara miliki. Saudara belum bisa ikut serta, saudara bisa dukung mereka untuk pembiayaannya, sebab pelayanan penginjilan itu pasti membutuhkan banyak biaya. Siapapun yang melakukan, baik gereja maupun lembaga pelayanan, mereka butuh dukungan doa. Saudara bisa investasikan uangmu untuk mendukung pemberitaan Injil. Kalau saudara belum bisa ikut di dalamnya. Intinya, apapun keadaanmu, situasi apapun, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, saudara lakukan perintah Tuhan. Saudara laksanakan perintah Tuhan. Dari semua perintah yang sudah kita lakukan, jangan mengabaikan perintah untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah amanat agung, perintah terbesar, pesan terakhir sebelum Yesus kembali ke surga. Jadi semua orang Kristen, kalau kita sudah lihat ini, semua orang Kristen, tidak hanya pendeta, penginjil, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, semua murid Kristus dipanggil untuk bersaksi, dipanggil untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, kepada orang-orang yang mereka temui. Dan mentaati amanat agung Yesus Kristus, itu bisa kita lakukan secara pribadi, kita bisa lakukan dalam hidup kita hari-hari, tetapi kita juga bisa lakukan bersama-sama saudara seiman yang lain, baik sendiri maupun bersama-sama. Motivasinya satu, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita ingin setiap orang mendengar kabar baik dari surga.
Soal cara metode itu bisa kreatif. Yang penting metode apapun, cara apapun, bisa secara tertulis, bisa dengan video, dengan film, dengan tulisan, dengan buku apapun. Namanya memberitakan berarti ada kata-kata yang disampaikan. Pemberitaan itu berarti ada kata-kata yang secara aktif diberitakan. Itu bisa dengan media, bisa bertemu secara langsung, dengan lewat telepon, dengan WA kita, dengan medsos kita. Semua cara, semua metode bisa dilakukan. Intinya, karena kita ingin menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang di dunia ini. Karena dunia ini semakin hari semakin buruk, membutuhkan kabar baik dari surga.